Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan di video ini saya akan bawakan materi tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma penyempurnaan dari algoritma greedy. Kalau kemarin greedy itu kita sebut tidak sempurna. Dalam hal ini ya, khusus untuk hal ini ya, dalam pencarian rute. Karena kemarin pencarian rute algoritma greedy dia tidak sempurna, dia tidak menghasilkan hasil yang optimal. Nah, kalau algoritma Dijkstra dia akan menghasilkan optimal. Kenapa? Karena dia menjelajahi seluruh rute kemungkinan yang terbentuk. Jadi dia jelajahi semua rute dan akan dihitung masing-masing rutenya. Setelah itu root ketika dihitung di summarize atau ditotalkan rutenya, panjang rutenya, maka akan dipilih rute apa saja yang rute mana saja yang ternyata rute atau rute yang mana yang paling singkat atau paling pendek atau paling optimal. Ya, sebenarnya bukan paling pendek tapi paling optimal lah. Ya, karena optimal itu berbicara tentang ya bukan cuma jarak tapi waktu. Oke, algoritma Dijkstra sendiri masih dipakai sama Google. Nah, cuman masalahnya kelebihan algoritma Dijkstra seperti tadi eh, bisa menemukan rute optimal, tapi dia makan memori banyak. Makanya kalau di Google itu sebenarnya dia menggunakan algoritma Dijkstra, tapi untuk skala-skala pendek, skala-skala yang tidak besar. Mungkin wilayah-wilayah perkotaan yang di perkecamatan atau perkotaan ke perkelurahan. Nah, rute-rute seperti itu. Tapi kalau misalnya rute-rute antar kota atau apa, sudah bukan Dijkstra lagi yang dipakai, biasanya A-Star atau algoritma lain. Nah, tapi Dijkstra apakah dipakai di Google Maps? Masih dipakai di Google Maps. Terakhir saya baca atau saya cek, masih dipakai. Cuman saya tidak tahu kalau sekarang apakah sudah tidak dipakai atau tidak. Nah, silakan cek di AI atau di Google apakah masih pakai Dijkstra atau tidak. Tapi Dijkstra termasuk algoritma yang optimal. Kenapa? Karena dia menjelajahi seluruh titik node, rute yang bisa dibentuk dari node asal ke node tujuan. Setelah itu dia akan mengecek yang mana rute yang paling pendek. Ini saya sebut lagi sebagai penyempurnaan dari greedy. Oke, kita review sedikit tentang greedy ya. Bagaimana greedy? Kalau greedy itu kemarin simple, simple sekali. Simpelnya apa? Nah, nah, simpelnya apa? Kalau greedy itu dia milih ya memori yang pendek saja. Misalnya eh, ini A ke B, A ke C dia pilih B, terus B ke D, terus di sini masalahnya karena ini tidak ada arah. Ini kalau tidak ada arah bisa saja D ini ke C. Nah, C ini kemungkinan bisa dipilih lagi D. Ya, tapi karena dia sudah diikuti turuti maka dia pilih ke E. Dari E ke F, terus F ke G. Atau ini contoh lain lagi. Kalau greedy, kalau greedy, kalau greedy contoh yang ini, nah, ya. Ini A ke B, ini kan ada arahnya. Ini A ke B, B ke D, terus D ke E, E ke H, H ke I, J. Ya. Nah, itu simpelnya. Nah, kalau greedy, nah, kalau greedy seperti itu simpelnya. Nah, kita akan buat untuk kita akan pelajari tentang apa? Dijkstra. Nah, kalau Dijkstra, algoritma Dijkstra itu algoritma yang tadi saya katakan dia akan menjelajahi seluruh kemungkinan node dan akan mencari node yang paling pendek rutenya. Ya. Nah,
Contoh lah, contoh misalnya kita buat tabel Dijkstra-nya dulu. Ini tabel Dijkstra, tabel asal, tabel metrik antara hubungan antara asal dan tujuan. Nah, ini asalnya, ini tujuannya. Ini asal, ini tujuan. Ada berapa node ya? Ada satu, dua, tiga sampai H. Berarti ada 8. Harusnya ada 8 node di sini. Cuma karena H dan G ini tidak punya tujuan, nah, dia cuman dia tidak punya tujuan, maka dia tidak punya tujuan, maka dia tidak bukan asal. Dia bukan asal ya. Kenapa? Ya kalau dia punya tujuan berarti dia dia bukan dia node asal. Tapi karena tidak ada, jadi tidak dimasukkan di sini. Node tujuannya cuman dua tujuannya A sampai H, tapi kalau dari asalnya cuma sampai F. Kenapa? Karena G dan H ini tidak punya tujuan. Oke, kita mulai dari ini. Kita bikin dulu tabelnya ini. Ini tabelnya. Ini tabel tujuan. Ya, ini tabel Dijkstra. Pertama, kita mulai dari A. Perhatikan, ini kita mulai dari A. Ya. Nah, ini A, dia asal dan dia kalau kita mulai A berarti A itu asal dan A adalah tujuan. Maka kalau dia A dan ke A, maka jarak E pasti nol. Ya, oke, paham sampai sini? Ini dia titik dari sini, dia tidak bergerak. Kalau dia tidak bergerak, maka pasti otomatis jaraknya nol. Ya, paham sampai sini? Terus setelah itu, ki- kita telusuri A ini kemana saja. Dia ke B dan dia ke C. Maka kita mulai dulu dari B. Bukan karena kita bisa saja kita mulai dari C, tapi kita mulai dari B supaya berurut di sini. A ini tujuannya ke B. Paham? A ini tujuannya ke B. Ya. Asal ini tujuan. A ini tujuannya ke B dan ke C. Nanti, kalaupun dia nanti ada ke D juga, maka kita masukkan juga di sini D. Cuma masalahnya di sini A cuma B sama C, maka kita buatkan B sama C. Kita masukkan nilai B sama C. A ke B itu 4, A ke C itu 5. Ya, jaraknya. A ke B itu 4, A ke C itu 5. Ya. Nah, berarti kita tulis 4 dan 5. Ini bukan karena jaraknya, tapi karena totalnya. Totalnya karena kita mulai dari nol tadi A. Ya, seandainya A tadi ada asal juga dari sini misalnya Z, maka misalnya Z dan Z itu 2, nanti sebentar seperti yang di istilahnya. Maka Z itu 2, Z 2 ke A, maka A membawa 2 di sini tadi, tapi dari Z. Sebentar ya. Nanti di penjelasan selanjutnya. Jadi A 4, C itu B, A ke B itu 4, A ke C itu 5. Nah, lihat, selain jarak yang kita tuliskan juga di sini. Dia A. Asalnya dari A. Nah, paham sampai sini? Selain kita tuliskan angka jaraknya, kita akan tuliskan juga hurufnya, karakternya, node asalnya. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke B lagi. B, perhatikan B. B ini dia cuma satu, dia cuma ke D. Karena dia cuma ke D, maka B ini 6. B jaraknya ke D itu 2. Tapi karena B tadi sudah bawa 4 dari A, perhatikan, karena B sudah dapat 4 dari A, ditambah dia berjarak dari D itu 2, maka 6 tambah
4 tambah 2 sama dengan 6. 6 asalnya dari mana? Dari B. Ya. Syarat mudah-mudahan difahami sampai sini. Dia asalnya dari B. AD juga masuk C. Ada C yang masuk ke D. Sekarang kita masuk ke C. Karena B tadi sudah tidak ada lagi node tujuannya, kita masuk ke C. C itu nodenya ada dua. Dia ke E dan dia ke D. Nah, kalau dia ke D ditambah satu. Kalau dia ke E ditambah dua. Ah, ke D ditambah satu, ditambah satu. Nah, dia sudah dapat tadi 5 dari A, ditambahkan satu ke D, maka dia dapat 6. Dia berjarak, total jaraknya sekarang 6. Dari A yang sudah ditelusuri A, C. Ya, dipahami sampai sini ya. 6. Karena 5 tambah satu itu 6. Nah, kalau dia ke E dari C, dari C, dia ke E, ada jarak 2. Karena dia berjarak 2, C tadi sudah bawa 5 dari A, maka tambah 2 jadi 7. Ingat, tetap ditulis asalnya. Asalnya node C. Ya, saya harap sampai di sini sampai sampai di sini dipahami maksudnya. Harap sampai di sini dipahami maksudnya. Setelah itu, kita masuk ke E. E itu dia ke F, node F, titik F. Oke. Cuman satu. Nah, E dia masuk ke F. E tadi bawa satu, 7 dari C. Total 7 dari C. Ditambahkan 2 ke F, maka dia jadi 9 E. Nah, 9 E. Oke. 9. Oh, sorry, sorry. Kita masuk ke D dulu. D. D dulu. Sorry. Habis C tadi kita D. D dulu. D itu dia cuma satu tujuannya. Tujuannya ke F. Ya. Dia tujuannya ke F dengan jarak 3. D tadi sudah bawa berapa? Sudah bawa 6. Ah, ini kasusnya. Kalau ada dua, kalau ada dua di sini, misalnya 6D, 6B sama 6, eh, kalau ada dua di sini yang masuk, maka kita pilih salah satunya saja. Kalau dia sama, salah satunya saja. Tapi kalau dia yang lebih kecil, tergantung tujuannya. Misalnya, di sini 5. Nah, maka kita pilih 5 yang paling kecil, yang lebih kecil. Atau di sini 4, maka yang kita pilih 4. Ya, jangan pilih yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita pilih yang lebih besar, nah, tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya optimalisasinya lebih kecil, jarak terpendek, maka kita pilih yang paling kecil. Tapi kalau kita mau cost yang apa, fee atau gaji yang lebih besar misalnya, nah kita pilih yang lebih besar. Ingat, tujuannya untuk optimalisasi. Nah, kalau dua masuk begini, kita pilih yang lebih kecil. Ingat itu, kita pilih yang lebih kecil karena di sini tentang jarak. Tapi kalau misalnya tentang pemasukan income, fee. Nah, Gojek, misalnya kalau Gojek kan taksi itu kan semakin banyak argonya, semakin jauh jaraknya, semakin enak argonya dirasa. Kenapa? Karena semakin jauh jaraknya, semakin besar biayanya kalau taksi. Nah, makanya kalau taksi dia pilih yang lebih besar. Nah, karena dia lebih kecil, kita misalnya 6 di sini dengan 6B sama 6C. Nah, kita pilih misalnya lebih kecil. Tapi karena di sini sama, terserah kita pilih yang mana. Mau 7C kah, dari B kah, atau dari C. Nah, diharap pahami sampai sini. Nah, di sini D, F ini.
Ada dua asalnya, dari G dan dari E. Nah, eh, kita pilih dari, misalnya karena sama, tadi ini kan sama. Eh, kita pilih dari satu saja. Nantinya 9D atau 9E, tapi karena ini sama, maka kita pilih dua-duanya. Salah satunya saja. Ya, salah satunya saja. Oke, tapi sama-sama 9. Kenapa? Karena yang ini dapat, ini dari D itu 6 ditambah 3 ke F jadinya 9. Kalau ini dari 7 tambah 2 jadinya 9E. Nah, setelah itu kita pilih ke G. Kalau dia G itu 13, H itu 12. Kenapa bisa? Karena sama-sama dari F. 9, 9 tambah 4 itu 13, 9 tambah 3 itu 12. Oke, paham sampai sini? Jadi kalau untuk dari H, kalau kita mau dari A ke H, kita tulis terus saja. Oh, ini 12F, 12 dari F. Nah, F ini 9D, 9E. Nah, di sini nanti kita pilih. Kalau sama, berarti kita pilih yang lebih kecil. 9D bisa, 9D, langsung ke D saja. Kenapa? Karena rutenya lebih pendek, lebih sedikit node yang dipakai. 9D, terus ada 6B atau 6C, kita pilih 6B. Terus 6B, ya 6B, terus 6B 4A, terus 4A, selesai. Jadi A ke B, ke D, ke F, ke H, jadinya 12. Ini nanti nggak usah dipedulikan ini tugasnya. Ini, 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 ini nggak usah dipedulikan ini tugas. Ini cuma penjelasan saja. Cukup kerjakan laporan praktikumnya saja. Oke, kita lanjut contoh yang lain, yang mungkin lebih kompleks lah. Oke, kita 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 cek yang ini. Ini kalau pakai greedy juga sama sih sebenarnya, karena ya urutannya sama. Oh, ini ada juga yang sabit. Oke, kita mulai yang ini saja dulu. Ini sama. A ke J. A ke C. A ke J. Kita mulai asalnya A. Kita bikin dulu A, B, C, D, E sampai I. J tidak masuk. Kenapa J tidak punya? Dia cuman sebagai tujuan. Node tujuan. Tidak ada node asalnya. Dia node tujuan, bukan node asal. Kita mulai. Misalnya A 0. Tetap 0. Kenapa dari A ke A? Terus A ini ada dua, B dan C. Maka kita masukkan B2. Sorry, ini terlalu kecil kayaknya. Nanti lihat saja filenya. Nah, A ke B2, A ke C2 juga. 3. A ke C3. A ke B2, A ke C3. Dicatat semua. Dicatat historinya. Histori node yang dilalui. Setelah itu B. B itu ke D. Cuman satu. B itu, ini tidak. Sorry. Ini enggak usah. B itu ke D. Ya. Karena dia bawa 2 dan B ke D itu 3. Tapi kan ini 3, maka dia 5 tambah B. 5 tambah 3, 2 tambah 3, 2 ditambah 3, A, ke D. Ini tujuannya D. Asalnya B. Asalnya B. Jadi 5B. Ya. Saya harap difahami sampai di sini ya. Harap bisa dipahami sampai sini. Sekarang kita masuk C. C itu cuman ke D. Posisinya ke D. C itu saya hapus saja ini. 5, 6, 6, 6C. Kenapa? Karena dia bawa 3 dari A.
Berarti kan dia bawa 3 dari A. Kita tulis di sini juga. Ya. Dia bawa 3 dari A, terus eh tambah 3 lagi karena jaraknya dari C ke D itu 3. Jadi 3 tambah 3 jadi 6 C. 6 C. Pahami sampai sini ya. Nah, setelah itu D, D ini ada dua. Dia ke F dan dia ke F dan dia ke E. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau ada dua di sini kita dapati yang masuk, kita pilih yang lebih kecil. Nah, ini tergantung objektifnya, tujuannya. Kalau tujuannya dia ke untuk lebih kecil, lebih jarak lebih kecil, lebih pendek, maka kita pilih yang lebih pendek. Tapi kalau ini kita berbicara tentang income atau pemasukan, nah pastinya surplus, kita pilih yang lebih besar pasti, yang lebih kecil. Ya. Nah, 6, 6 kalau kita pilih dari 5 dan 6 kita pasti pilih yang 5. 5B. Nah, 5B ini biasa kita ulang lagi dia ke E dan dia ke F. Jadi D ini dia ke E dan dia ke F. Ya, dia ke E dan dia ke F. Dia ke E 3 berarti 5 tambah 3 8 8 8 ke DE dengan asalnya dari D. Ya. Terus F itu 4 jaraknya. Jaraknya ke F itu 4 maka 4 tambah 5 tadi jadinya 9D. Tujuannya F itu nilainya 9 dari noda D. Ya. Oke. Oke, sekarang kita masukkan E. Kita mulai dari E lagi. E itu ke H dan ke I. E itu H dan I. H itu dia tadi E-nya bawa 8. Ke H dia 3 maka 8 tambah 3 itu 11. 11E. Dan ke I itu 4. 8 tambah 4 itu 12. 12I. Oke, 12I. 12I ya 12E. Oh, sorry 12E. Artinya 12I itu 12E. Artinya I membawa jarak totalnya sampai di I itu 12 dari node E. Asal nodenya E. Oke. Bisa difahami sampai sini. Oke. Sekarang kita, nah di sini H ini ada dua. Saya hapus saja ini. Karena dia juga sama. Nah, H ini ada dua. Yang F dulu ya. F dulu, Sorry, F dulu. F, tadi kita sekarang F. F itu dia bawa 9. 9 dia ke G, J langsung J dan A. Ke G, dia bawa 2. Dia jaraknya 2. Maka 9 tambah 2 itu 11. Maka di G itu total jaraknya 11 dari dari node F. Sekarang ke H, itu juga 2 maka 11 F. Dari H, 11 F. Nah, titik node tujuannya H, total jaraknya 11 dari F. Ya, dari F. Lihat, F itu membawa 9, dia ke G itu 2. Nah, ini jaraknya 2 yang ini. Maka 9 tambah 2 itu 11 F. 9 tambah 2 ke H itu 11 F juga.
Ini 11 ini jarak, F itu node asalnya. Tuh, H 11 dari kenapa? Karena 9 tambah 2. Ke J itu 14. Kenapa? Karena 9. Ini 9 dari F tambah 5 jadi 14 F. Ya. Jadi ke J itu 14. Nah, ini sudah ketemu jalur pertama. Sudah selesai jalur pertama. Tapi masih 14. Apakah ini 14 ini sudah optimal? Belum tentu. Kita telusuri lagi yang lain. Kita telusuri lagi yang lain. Nah, kita lanjut ke G. Jalur G. G itu langsung ke J. G itu bawa 11 F. 11 F. Tambahkan 5. Ditambahkan 5. G. Tambahkan 6. Jadinya 17 G. Saya 17 G. Nah, ternyata total jaraknya lebih besar. Maka ini tidak usah dipakai. Jalur dari G ini kita tidak usah pakai. Kita tetap pertahankan untuk jalur F saja. Oke, sampai sini dipaham ya. Nah, sekarang untuk jalur H. H itu bawa 11 dari E. Pak, kenapa tidak diambil juga dari F? Ya, karena sama, Ji. Mau dari E sama F juga sama. Cuma kalau dari E, tadi kita lebih singkat modenya dibandingkan dari F. Nah, tidak. Sama, Ji, sama, Ji. Sorry. Terserah yang mana yang kau ambil. Kalau saya, kau ambil kalau dia sama, cari dengan jumlah node yang lebih kecil, lebih sedikit. Nah, kita ambil 11E. Mau ambil 11F juga bisa, Pak. Bisa, karena sama jaraknya. Sama jarak. Nah, 11E. Eh, ke H. H itu jaraknya ke J itu 2. 2. Maka 11 tambah 2 jadinya 13. Ternyata kita dapati lagi yang lebih kecil. Ternyata 13. Nah, berarti yang 14 tadi kita buang, nggak usah pakai. Nah, sekarang ada lagi jalur lain dari I. I tadi bawanya 12. I tadi bawa 12. 12 ke J. J. J, I ke J jaraknya 5. Berarti 12 tambah 5 jadi 17 I. 17 I. Ternyata jarak yang paling kecil itu adalah jarak yang dari H tadi. 13. Maka kita telusuri. 13 dari H ke H. Nah, H 11 E ke E. Kita langsung ke E. E 8D. Dari langsung 8D berarti ke D kita. D itu 5B. Oh, 5B berarti ke A. B. Nah, B ini langsung ke A. Ulang 13 H. Lihat asalnya dari mana? Dari H. Berarti yang ini. Nah, 11E. Asalnya dari E. Dari E ini. Ini asalnya E. 11E. Berarti 8. 8D. Berarti dia ke D lagi. D lagi. D 5B. Nah, 5B berarti yang ke sini. Ini B. Lihat asalnya. Asalnya 5B berarti 2A. Yang ini. Berarti jalurnya adalah A, B, D, E, H, J. Dengan jumlah 13. Saya harap sampai di sini dipahami ya. Oke, kita mulai lagi. Coba lagi. Yang lain lah. Oke. Eh, Mudah-mudahan ini contoh yang lumayan bagus. Kalau kita pakai grid ini dua, ini dua, ini dua, Anda pakai dua lagi, ini satu lagi, dan pilih salah satunya dua. Nah, ini di sini bisa terjebak. Bisa saja dia pilih L, maka M. Atau dia bisa pilih K ke M. Ya. Nah, kalau kita cek di sini ternyata 14. Oke, kita bahas lagi. Ya.
Pertama kita data dulu semua apanya, semua nodenya. Terus saja. Oke, kita data semua nodenya dulu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya, setelah itu, oke, ini supaya kelihatan semuanya. Oke, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. M tidak masuk di asal. Kenapa? Ya, sekali lagi, dia tidak punya tujuan. Dia cuman, dia tidak punya, dia cuman node asal, dia cuma node tujuan, bukan node asal. Nah, kita mulai data semua A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, L, M, M, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L sebagai asal. Oke, kita mulai. A itu tidak ada, kosong, berarti nol. A itu C sama B, biasa. C-nya 2, B-nya 5. Eh, B, ya, C-nya 2, B-nya 5. Nah, ini terbalik. Oh, cocok. C-nya 2, B-nya 5. Jadi B 5A, C ke C itu 2A. Saya harap sampai di sini mengerti ya, sudah 3 kali saya ulang. Setelah itu B itu dia ke, bisa 2, dia ke D, ke E. Ya, B itu bawa 5. Eh, saya pertegas saya di sini, dia bawa 5. Terus dia ke D itu 2, ke E itu 2. Berarti 5 tambah 2 7. Dia ke D 2, berarti 5 tambah 2 7B. 7 dari asal B kita tulis node asalnya B. 7B. Dia ke E itu 2, berarti 5 tambah 2 7. Di node E dia juga berjarak 7, tetap tulis node asalnya dari B. Nah, paham sampai sini ya. Untuk C, untuk C. Berarti kan C itu kita tulis lagi 2A di sini. C itu dari A ada 2 tujuannya. Dia ke F dan dia ke D. Dia ke D 4C, 4. Dia ke D itu 2. Dia sudah bawa 2, ditambah dia ke D itu 2, maka 2 tambah 2 4. Ditulis node asalnya dari asal C. F juga. F itu 7. Kenapa ada 7? Karena C ke F itu 5, ditambah dia sudah bawa dari A itu 2 tadi, maka 2 tambah 5 sama dengan 7C. Oke, paham sampai sini ya? Dipahami sampai sini. Sekarang kita masuk D. Perhatikan, D itu antara B dengan C. Dari B itu dia bawa 7, dari C dia bawa 4. Maka kita pilih yang 4. 4C di sini. Oke. D, dia ke F dan dia ke E. Dia ke E, karena dia sudah bawa 4 tadi. Dia ke E itu tambah 2. Jaraknya 2, maka 4 tambah 2 itu sama dengan 6. 6D. Dia ke F itu jaraknya 3. D ke F itu jaraknya 3. Maka D yang bawanya tadi sudah bawa 4, jarak total 4 itu tambah 3 jadinya 7. 7D.
dari F ke D. Diharap sampai sini mengerti ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke E. E, kita tulis di sini 6D. Kenapa 6D? Karena dia dipakai jarak 6. Jarak yang lebih rendah, lebih banyak. E itu 2. G sama H. Dia ke G itu 2, maka tambah 6 tambah 2, 8. 8E. H 3. Maka 6 tambah 3, 9E. Ya, 9E. Berarti 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. Untuk G, kita masuk ke F dulu. F untuk F. F. Ini 7. 7 D atau C terserah ya. Karena sama, sambil D saja. Eh, Sambil C saja bisa juga tuh. Karena kalau C dia cuma 3 node saja. Kalau F dia 4 node. 4 node yang berasal dari A, B, D, F. Ya. Ini 8F. 7. F ke G itu 1. Karena F ke G itu 1, maka dan dia sudah bawa 7, maka ke G itu 8, 8F. Karena 7 tambah 1 ya, 8. 8F. Nah, kita sekarang 8F. Tunggu dulu. F itu ada 3 ya, sorry. G, J, I. G, I, J. G, I, J. Maka kita ke I lagi. Ke I dia bawa 2, maka 7 tambah 2, 9. 9F. Ke H, ke J dia bawa 3. Maka berjarak 3, maka 7 tambah 3 jadi 10F. Oke, saya harap sampai di sini dipaham ya. G, G itu 1, ke H itu, G itu 2 ya. Sorry, 2. Ke J dan H. H, H dan J. Nah, G itu, ini G itu bawa 8. 8, sorry, sorry, 8 eh, F atau E, F saja kita ambil. Nah, ini kayaknya salah. Dia ke F ini, G ini, ke H itu 10, oh tidak. Ke H itu 10, 8 tambah 2, 10, 10G. Ke I itu 9. Oh, ternyata tidak yang salah. Ke I itu 9, kenapa? Karena jaraknya ke, sorry, ke J, bukan ke I. Ke J itu 1, jaraknya 1, maka karena dia sudah bawa 8, tambah 1 jadinya 9, 9G. Saya ulang, G ke H itu jaraknya 2, dia sudah bawa 8, maka 8 tambah 2, 10. Tulis, tetap cantumkan node asalnya. Node asalnya dari G, 10 dan 9G. Nah, sekarang H. H itu yang ini, dan dia cuma 1. Dan dia bawa 10, dia ke L, 10G, dia ke L. Nah, L jaraknya 2, maka di sini 12. Ini salah, 12H.
Ya. J lagi. J. J itu ada dua, K dan L. Dan semuanya nilainya dua. J kita pilih. Oh, sorry. I dulu. Oh, I. I dulu, sorry. I dulu. I. I itu bawa I. Nah, I. I itu bawa 9. Ya. 9 F. I itu cuma satu jalurnya, langsung ke M. Dan dia 17. Maka 9 tambah 17 jadinya 16. Ini sudah benar. 9 tambah 7 jadi 16. 16. Sekarang J. J bawanya 9G. J bawanya 9G. Dua-dua jaraknya itu ke K dan L itu dua. Maka 11J sama eh, ke K itu 11, ke L itu 11. J dan J. 11J dan 11J. Sama-sama. Nah, sekarang J. K. K itu cuma satu, langsung ke M. K itu bawa 11 tadi. 11J. Jadi ke K itu 14 M. 14K. L. L itu tadi bawa 11 juga. Tambah 4 jadinya 15K. Nah, sekarang kita cek. Di M itu yang paling kecil itu 14. 14K. Maka kita sorry. Ini K. Terus dari K 11J ke J 9G. Nah, J terus di J 9G. G. Di G, di G 8. E. F. Kita ambil F. Tadi F. Terus di F kita pilih C tadi. C. C kita pilih langsung ke A. Nah, ini jaraknya sama dengan 14. Nah, ini jarak yang paling pendek. Nah, coba kalau kita pakai giri. Giri itu 2, 2, 4, 6, 8, 10, 9. Ini 9 berarti ini 11, 14. Bisa. Ini 11, tapi dia juga bisa 11, 15. Nah, itu kalau pakai grid. Tapi kalau pakai Dijkstra, kita sudah telusuri semua, kita bisa pilih. Ternyata, oh ada jarak yang paling pendek. Dan inilah yang optimal. Cuma masalahnya gini, kalau Dijkstra dia harus telusuri semuanya, semua titik ini. Nah, kalau tingkat, misalnya, ya misalnya, Gmaps. Nah, misalnya ini, direction. Eh, Oke, apa? Ini kan, ini kan sebenarnya banyak sekali titik ya, banyak titik di sini. Kalau kita pakai direction dari rumah, ini kan banyak sekali titik sebenarnya. Maka titik-titik ini nanti ini tidak tidak aneh ini. Nah, titik-titik ini yang harus diapakan? Ya harus telusuri semua. Ini bahkan pasti makan banyak memori dan lama. Tapi apakah efek?
Apakah optimal? Ya optimal nanti hasilnya. Kenapa? Karena akan dia dapatkan, karena pasti dia dapatkan jarak yang paling kecil. Itu pasti. Cuman, makan banyak memori. Tapi kalau masalah memori kan kita tidak perlu tak anu karena Google ya punya anu sendiri, titik server sendiri, jadi bagus. Bayangkan besarnya banyaknya titik ini yang harus itulah eh, masalah algoritma Dijkstra hari ini. Silakan Japri kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.